Heboh, viral lomba terbang Suwangi dan penampakan Suwangi. Waduh. Nah, kamu bisa lihat sendiri tuh. Ada orang yang terlihat dan sebenarnya kelihatan guys itu bukan terbang. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini gue akan membongkar lagi kesaktian dari orang Afrika nih. Karena di video sebelumnya kita udah bongkar rahasia di balik Zangbeto atau Kumpo Dance, di mana orang-orang Afrika bisa menghidupkan jerami yang katanya kosong, tiba-tiba bergerak sendiri, nari-nari sendiri, dan banyak yang menyebut itu adalah sihir lah, ilmu hitam lah, terus dukun-dukun berkedok agama itu ada juga yang menyebut itu ilmu putih lah. Padahal ilmu hitam atau ilmu putih ya itu juga, sampahnya sama ya. Cuma lebih sampah ilmu putih sih, karena berkedok agama dalam menipu dan membodohi masyarakat. Dan mereka berpendapat putih itu seolah-olah bersih, putih itu seolah-olah baik. Padahal yang putih itu belum tentu baik, yang putih itu belum tentu bersih. Contohnya yang putih itu kotor adalah jigong. Nah, tuh ilmu putih tuh kayak jigong tuh, kotoran yang seharusnya dibuang tuh, karena membodohi masyarakat. Ngajarinnya anti tonjokan, berdalihnya itu ilmu agama ya, terus namanya juga macem-macem ya. Ada yang namanya itu ilmu laduni nyebutnya, ada lagi perguruan sampah lainnya nyebutnya itu adalah ilmu ucap nyata, ilmu wah macem-macem dah hal-hal sampah lainnya. Padahal yang dipraktekin ya itu juga. Kalau gue pribadi sih nggak pernah membahas personal ya. Kalau bongkar rahasia benda tajam ya gue bongkar rahasia benda tajam nih, kayak contohnya ini nih ya. Benda tajam udah dibongkar, kebal silet udah dibongkar, kebal air keras udah dibongkar. Itu yang dipraktekkan sama dukun-dukun berkedok agama apapun nama perguruannya. Nah, balik lagi ke orang-orang Afrika nih guys. Nah, gue juga agak bingung ya, kenapa dari Afrika ini melahirkan banyak pertunjukan yang memperlihatkan keajaiban gitu. Apakah memang kreativitas orang-orang Afrika luar biasa dalam memunculkan keajaiban-keajaiban di zaman dulu? Atau jangan-jangan negara-negara seperti Indonesia yang banyak kesenian dan budayanya mempraktikkan keajaiban itu terinspirasi dari orang-orang Afrika. Karena banyak juga nih kayak tarian-tarian orang Afrika itu kayak ada yang kakinya terbang saking gerak-gerak cepetnya. Sama pakai jerami-jerami juga orang, tapi seolah-olah kayak terbang gitu guys bagian bawahnya. Nah itu juga memperlihatkan ajaib gitu dalam pertunjukannya. Begitupun yang akan gue bahas di video kali ini nih, tentang orang Afrika yang katanya bisa terbang. Nah, ini jadi video ini beredar belakangan ini dan banyak yang nge-tag ke medsos gue memperlihatkan orang Afrika itu kayak di atas langit nari-nari seolah-olah kelihatannya terbang. Tapi ya sebenarnya nggak terbang-terbang banget sih kalau kamu lihat gitu ya. Terus juga kalau kamu lihat di orang-orang sekitarnya banyak banget yang nonton, dan nontonnya itu bukan menikmati terbangnya tapi menikmati tarian-tariannya. Daripada gua asal ngomong doang, biar lebih jelas langsung aja kita tonton videonya. Video pertama ada yang memberi judul heboh viral lomba terbang Suwangi dan penampakan Suwangi. Waduh, kenapa jadi dibawa-bawa nama Suwangi ini gitu, padahal nggak ada hubungannya sama Suwangi. Dan bahkan gue yakin di Afrika itu nggak kenal sebutan Suwangi itu sendiri. Bagi teman-teman yang belum tahu Suwangi itu adalah sebutan nama lain dari dukun guys di beberapa wilayah. Di beberapa wilayah lain Suwangi itu juga disebut sebagai ilmunya, bukan dukunnya. Nah kalau di KBBI sendiri Suwangi itu artinya adalah hantu yang jahat, atau juga arti keduanya adalah dukun yang bekerja sama dengan makhluk halus. Nah, jadi arti Suwangi itu sendiri macem-macem nih, berbeda-beda di setiap wilayah. Oke, langsung aja kita tonton videonya. Jadi sekali lagi gue tekankan, ini videonya judulnya nggak sesuai sama videonya guys. Karena ini bukan di Indonesia dan di Afrika. Tuh ada musiknya ya. Harusnya sih ini nggak kena pelanggaran sih ya. Karena ini musiknya musik dari sananya kayaknya. Harusnya ini musik asli ya.
Tapi ya udah, gue offin aja. Nah, kamu bisa lihat sendiri tuh, ada orang yang terlihat, dan sebenarnya kelihatan guys itu bukan terbang gitu, dan itu tuh kayak ada efek naik turunnya, itu kelihatan banget kayak gantungan gitu. Jadi ya ini kelihatan banget gitu tuh, bukan terbang. Dan yang orang nikmati ini kan banyak orang-orang di sekitar nih ya, kamu bisa lihat juga tuh, itu banyak yang memvideokan itu karena tarian-tarian di atas talinya sebenarnya. Dari jarak videonya itu yang membuat talinya nggak kelihatan gitu. Nah, ini adalah video kedua nih, Only in Africa, Man Walking on Air. Nah, ini kenapa yang memberi judul seolah-olah seseorang jalan di atas udara, seseorang nari di atas udara terbang, padahal bukan. Nih, lihat. Tuh, itu kan kelihatan banget dia nginjek di kayak tali gitu ya. Tuh. Itu dia lagi adegan sirkus, jalan di atas tali. Cuma memang ini kualitas videonya nih kurang bagus nih, kurang banget malah. Jadi talinya nggak kelihatan tuh. Tuh. Dari gerakan-gerakan dia jalan juga kelihatan itu ada talinya gitu. Nah ini tapi sumpah nih guys, ini keren banget. Dia bisa jalan di seutas tali gini nggak jatuh, keseimbangannya luar biasa. Tuh. Sakti loh. Biasanya orang kalau untuk jalan di atas satu tali kayak gini, dia bawa bambu untuk penyeimbangnya tuh. Bambu kayak agak melengkung. Tapi ini nggak pakai apa-apa loh, sakti. Dan kelihatannya emang, ada dua ya, ada dua utas tali atau satu utas tali nih. Tuh, keren banget loh, nggak jatuh deh. Wah, double effect nih kalau dalam pertunjukan keajaiban. Kayaknya dua deh. Kayaknya ada dua utas tali tuh, kaki kanan juga ikut nginjek kayaknya. Bukan hanya sekedar menyeimbangkan. Bukan cuma satu utas tali tuh. Anjir. Luar biasa loh, ini nggak jatuh-jatuh. Ini latihannya memang nggak gampang sih guys. Jadi yang perlu kita apresiasi adalah latihan dia dalam double combo pertunjukan. Anjir, main atraksi api juga dia. Sakti double effect nih. Nah, langsung di bawah aja, itu bahaya tuh ngelemparnya. Kalau dia ngelempar nggak sesuai perhitungan, di bawah ada orang, kena orang tuh apinya. Anjir. Ini jago banget nyimbangin sih anjir. Tuh. Sakti anjay. Nah. Pas turunnya. Nah, tuh. Dia kan gelantungan tuh. Di endingnya kelihatan banget nih. Ya. Di endingnya dia kelihatan buat turunnya dia megang talinya dulu. Jadi bukan di udara gitu. Ini emang judulnya aja yang kelewatan batas. Bilangnya jalan di atas udara. Waduh. Nah, ini pertunjukannya mirip seperti yang pertunjukan pertama, tapi ini lebih mendetail lagi, memperlihatkan pada saat dia baru mau menuju ke tengahnya, dia jalan di talinya tuh. Nah, tuh ya, kakinya gelantungan, tangannya juga dia narik ke tengah. Nah, jadi di video ketiga ini memperlihatkan lebih detail lagi bahwa ini bukan terbang guys, bukan ilmu-ilmu hitam, bukan ilmu sihir, bukan ilmu yang pakai bantuan goib, apalagi sewangi-sewangian, enggak anjir. Ini tuh pertunjukan. Yang harusnya memang kita hormati adalah bagaimana dia latihan bisa nari di atas tali seperti itu, seutas tali, atau bahkan jalan kayak tadi. Bukan malah dianggap, Afrika itu memang sihirnya kuat. Bukan sihirnya kuat, tapi wawasan dan literasi lu dalam berpikir kritis itu tuh yang lemah gitu.
bukan sihirnya yang kuat. Jadi udah cukup jelas ya guys, bahwa video-video yang tadi kita tonton itu sebenarnya bukan pertunjukan keajaiban, tapi pertunjukan seni, pertunjukan nari yang dibarengi dengan sirkus gitu. Jangan-jangan ini mah sirkus berasal dari, terinspirasi dari orang-orang Afrika ini juga. Jangan-jangan karena ada juga jalan di atas tali kayak gitu guys. Terus juga atraksinya tadi bukan hanya jalan di atas tali doang, ada atraksi kayak kebal api, nyembur api dan semacamnya. Nah itu juga ada di pertunjukan sirkus. Jangan-jangan sirkus itu adalah pertunjukan di Afrika yang dikembangkan lebih baik lagi dan lebih mewah. Makanya tampilannya juga biasanya di panggung besar, terus berbayar, bertiket, pakaiannya juga lebih rapih gitu. Nah seperti biasanya di Ilmu Merah kan gue nggak boleh asal ngomong doang ya, langsung harus ada prakteknya seperti apa yang gue udah jelaskan. Nah tapi bedanya di Ilmu Merah kali ini, gue nggak mau langsung bongkar rahasianya begitu aja. Biarkan pikiran teman-teman mengkritisi perkiraan ini, bagaimana caranya, bagaimana cara penempatannya, dan semacamnya. Jadi gue mau membuat teman-teman semua merasakan apa yang pesulap merah rasakan, yaitu ketika melihat sebuah keajaiban yang bisa jadi ini pembodohan, ini harus dikritisi nih, harus dipikirkan, harus dianalisis, perkiraan caranya seperti apa, pakai teknik yang seperti apa, pakai trik yang seperti apa, terus diedukasikan secara gratis. Maka dari itu langsung aja gue akan praktekkan keajaiban terbang. Check this out. Wush. Oke, langsung aja gue akan praktekkan perfect floating, atau terbang yang sempurna. Check this out. Oke, perfect floating, no camera trick, no editing. Jadi coba perkiraan kalau kamu bisa menebak itu gimana cara menerbangkan sebuah pulpen yang beneran sempurna, nggak ada tali dan semacamnya, nggak kelihatan sama sekali. Nah, kamu bisa nulis hasil analisis kamu di kolom komentar guys. Perkiraannya itu seperti apa? Nah, itu sama cara yang gue pakai, sama seperti yang tadi terbangnya manusia di Afrika. Ya walaupun ya beda-beda tipis sih. Ini juga sama seperti caranya terbangnya David Copperfield yang katanya ada di sebuah buku dituliskan itu kerjasama dengan
Jin. Wah, itu buku orang dungu sih, nanti gue bahas sih. Itu sesatnya buku tersebut tentang David Copperfield. Ya, semoga pertunjukan-pertunjukan keajaiban bisa lebih dihargai atas latihan dan profesionalitas praktisinya. Bukan malah difitnah pakai jin lah, difitnah ilmu hitam, difitnah ilmu putih, ilmu sihir, dan semacamnya. Dan karena kalau percaya dengan fitnah-fitnahan seperti itu, nanti yang ada malah umat Islam juga yang terlihat bodoh gitu. Ada pertunjukan bukannya menikmati, malah baca-baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, qul a'udzu birabbil nas. Lah ini kan maksudnya pertunjukan, kok jadi dibacain doa buat menghilang sihir gitu. Ini kan malah kelihatan umat Islam nanti kayak, kok lu nggak bisa menghormati pertunjukan keajaiban sih? Kok lu malah fokus ke baca-baca yang kayak gitu gitu? Ini kan nggak ada hubungannya gitu. Kalau misalkan orang sakit udah berobat nggak sembuh-sembuh, baru tuh dibacain Qul huwallahu ahad 3 kul gitu. Itu nggak masalah lah. Ini lagi ngeliat pertunjukan dibacain 3 kul. Nah ini nih yang bikin umat Islam jadi kelihatan terbelakang gitu. Maka dari itu semoga dengan tahu bahwa keajaiban atau pertunjukan-pertunjukan yang memperlihatkan keajaiban itu ya sebenarnya karya seni yang ada caranya, yang ada latihannya, dan ada risikonya pastinya. Yaudah, kurang lebih begitu aja video kali ini. Gua akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar dari para orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supernatural. Bye-bye.